Oke, lanjut ya. Oke, dengan pertama kali kita mendeklarasikannya, mendeklarasikan. Contohnya begini, aku deklarasi dengan urutan apel, jeruk, mangga. Oke, jadi saat kita mau mengakses, kita mau bisa mengakses dia dengan indeks mirip dengan list kemarin ya. Berarti indeks ke nolnya apel, indeks keduanya jeruk, indeks ketiganya mangga. Nah, itu yang kita bilang dia sebagai ordered. Oke. Nah, untuk tuple sendiri, kita bisa mendeklarasikannya dengan buka tutup kurung. Oke, bukan kurung siku ya. Kalau kurung siku itu list. Oke, kayak yang kita belajar di sesi lalu. Oke, nah lalu bedanya apa dengan list? Oke, kan pertanyaannya ini mirip banget nih sama list. Terus perbedaannya apa? Nah, perbedaannya begini. Satu, tuples ini sifat-sifatnya ya. Sifat tuples datanya tetap dan tidak boleh berubah. Oke, tidak boleh berubah dari saat kita mendeklarasikan. Gini, oke? Kedua, datanya immutable. Oke? Jadi tidak boleh, kan tadi tidak boleh berubah ya. Jadi immutable ini tidak bisa diubah. Sama ya, sebenarnya dengan poin satu ya. Datanya tetap, immutable ini mau kita ubah pun nggak bisa. Nanti dia jadi error. Gitu. Oke? Ini sifat tuples. Tapi list ini mutable. Mutable artinya bisa diubah-ubah, bisa melakukan operasi CRUD ya. Create, read, update, delete. Gitu. Tapi keuntungannya apa? Tuples vs list. Kan pertanyaannya begini. Kalau kita melihat ini udah jelas dong. Kita ya jelas lebih untung pakai list lah. Kenapa kita pakai tuples? Toh tuplesnya nggak bisa diupdate. Terus eh, nggak boleh diupdate juga ya. Nggak bisa dan nggak boleh diupdate gitu. Nah, kapan kenapa kita pakai tuples atau kenapa tuples diciptakan lah gitu ya? Karena data tuples tidak bisa diubah, oke, dalam melakukan akses data, oke, ini lebih lebih cepat dan ringan dibandingkan list, oke. Ini keuntungannya. List lebih lambat dari tuples. Kenapa? Karena data list bisa diubah-ubah setiap kali kita mau melakukan accessing data, dia akan ngecek lagi kayak lazy loading gitu. Setiap kali akses data ngecek, setiap kali akses data ngecek. Beda dengan tuples karena tuples itu kita nggak bisa rubah urutannya dan nggak bisa ngelakuin CRUD, berarti untuk akses datanya dia lebih cepat karena nggak berubah kan, nggak di lazy load lah istilahnya gitu. Gitu teman-teman. Itu bedanya tuples dengan list. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, dari dari penjelasan aku tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak nih, kapan kita pakai tuples dan kapan kita pakai list? Oke, secara konseptual, kapan kita pakai tuple, kapan kita pakai list? Nah, gini, Bu. Sorry, ada yang rek masuk ya? Oke, oke, udah aku ACC ya. Bentar.
Oke, udah ya. Oke, bentar ada yang request masuk lagi. Oke, oke. Jadi tadi gimana untuk perbedaan kapan kita pakai tuples, kapan kita pakai list? Ada yang kebayang kira-kira? Oke, jadi karena data-data tuples itu nggak bisa kita ubah, tetapi aksesnya lebih cepat, tapi list ini kita bisa ubah tapi aksesnya lebih lama. Jadi secara konseptual kita pakai tuple ketika kita mau simpan data tetap, oke? Data yang tidak bisa diubah, misalkan konfigurasi atau koordinat, misalkan gitu ya, koordinat suatu tempat ini kan nggak bisa berubah ya, suatu tempat dan lain-lain. Oke, kita pakai list kalau datanya sifatnya dinamis, artinya sering kita modifikasi gitu. Oke, itu kalau kita pakai list. Oke, kebayang ya jadi teman-teman bedanya kapan kita pakai tuples dan kapan kita pakai list. Oke, jadi ini untuk teman-teman yang baru join. Jadi intinya hari ini kita bakal belajar tentang tuples, tentang list, dan tentang set. Oke, ini kita lagi bahas tentang bedanya tuple dan list karena secara konsep ini mirip-mirip nih dua-duanya. Oke, Oke, bedanya sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Nah, cara deklarasi tuple itu tidak menggunakan tapi menggunakan buka tutup kurung. Kurung gede ya. Oke. Sebenarnya cara deklarasinya nggak beda jauh dengan list. Oke. Cara deklarasinya kita bisa menggunakan my tuples. Ini bebas ya namanya ya. Sama dengan misalkan aku 10, 20, 30. Oke, sama ya kayak list kemarin ya. 10, 20, 30. Nah, aksesnya pun sama kayak list kemarin. Kita bisa tulis my zero index tuple adalah my tuples indeksnya ke 0. Gini. Oke. Sama ya kayak kayak list kemarin. Kalau aku run, nah udah keluar. My zero index tuple itu 10 bener ya. Karena zero-nya kita mulai dari zero. Indeksnya kita mulai dari zero base. 10-nya ini 0, indeks ke 0, 20 indeks ke 1, dan 30 indeks ke 2. Gitu. Oke. Selain itu, kita juga bisa nih isinya kita ngecek panjang dari my tuples. Pakai len buka tutup kurung. Kita tulis saja length of my tuples is. Oke, kita coba run lagi. Error. Sebentar. Oh, ini ya, kurang tanda koma ya. Belum misalnya. Nah, oke. Length of tuplesnya itu 3. Oke. Notice kalau tadi eh, aku bilang indeksnya cuma kedua. Tapi kenapa panjangnya 3? Karena 3 ini bukan panjang indeks. Tapi benar-benar di tuplesnya ada berapa data. Jadi dia beda dengan indeks. Gitu ya. Jadi dia beda dengan indeksnya teman-teman ya.
Oke. Nah, lalu cara deklarasi lainnya kita bisa juga nih pakai caranya my new tuples. Kita bisa pakai kata kunci tuple, kita buka tutup kurung, lalu isinya apa? Isinya kita kasih nih, misalkan aku pakai string ya, karena bisa string juga. Devin Tari Taan, misalkan gini. Oke. Nah, ini udah menjadi tuples juga. Oke, kalau kalian hover, oke, kalian hover si my new tuples ini, udah kelihatan nih variabel my new tuples, tipe datanya adalah tuple. Oke, jadi sekarang si Devin jadi indeks ke 0, si Tari jadi indeks ke 1, si San jadi indeks ke 2. Tapi lengthnya, kita coba cek lengthnya, ini tetap 3 walaupun dia string. Oke, my new tuples length dan my new tuples. Nah, oke, my new tuple length itu tetap 3 walaupun dia isinya string. Gitu. Oke, sampai sini masih aman? Aman ya? Atau ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Oke, kalau aman, kita lanjut ke satu lagi. Tipe datanya set namanya. Oke, nggak ada yang mau ditanya ya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut. Set merupakan tipe data structure juga di Python, tetapi memiliki sifat, aku tulis, satu unik. Jadi ketika kita input lebih dari satu data yang sama, dia akan otomatis menghilangkan data duplikat tersebut. Oke? Karena dia unik. Jadi misalkan kita masukin angka 1224, nanti kalau kita print itu cuma akan menjadi 124. Yang duanya tadi ada, sekarang menjadi hilang. Gitu. Oke? Yang kedua, dia mutable. Bisa dirubah-rubah. Oke? Lalu untuk melakukan operasi seperti himpunan, union, ini gabungan ya, gabungan, union, ya gabungan ya, gabungan, terus irisan, kalian pasti pernah dengar lah ya di matematika. Nah, kita bisa menggunakan set ini, oke? Cara mendeklarasikannya, cara mendeklarasikannya menggunakan kurung kurawal, oke? Kita praktekin aja, my set sama dengan aku kasih misalnya 1, 2, 2, 3. Oke. Nah, ini by teori dia akan menjadi 1,2,3. Kita coba print. Oke. Print my set. Kita coba running. Nah, notice that kita tulisnya itu my set tuh 1, 2, 2, 3. Tapi saat kita print duanya hilang. Sisa 1. Karena set otomatis
hilangkan data duplikat. Oke. Cara menambahkan data pada set. Oke. Di atas aku tulis set ini mutable, artinya bisa dirubah-rubah. Kita bisa melakukan operasi di sini. Oke. Kita bisa pakai myset.add. Apa yang mau kita tambahkan? Misalkan aku mau tambah angka 4, 5 deh. Nah, aku print lagi myset after add 5. Ini ya. Aku running. Nah, kelihatan myset after add 5 ada 5 di depan. Tapi ada yang beda nggak dari teman-teman lihat? Ada yang beda ya? Apa bedanya? Bedanya 5-nya string. Kenapa? Karena di sini yang aku add itu tipe datanya string. Oke, jadi set ini sama juga sebenarnya kayak list dan tuples. Kita bisa campur-campur tipe datanya. Gitu. Oke, tapi karena nanti aku mau kasih tunjuk operasi matematika, aku jadiin dia semua integer aja. Oke? Kalian notice gak? Setelah aku ganti dia menjadi 5 integer, urutannya berubah. Jadi, add-nya itu bukan masalah dia di depan atau dia di belakang masuknya. Tapi, dia akan ngurutin gitu ya. Kalau tadi aku kasih 5 string, dia jadi depan. 5 integer, dia jadi di belakang. Gitu. Oke, ada yang mau tanyain sampai sini? Berarti datanya itu tipe datanya ngaruh Kak? Ya, ngaruh. Jadi kalau Misalkan tadi string kita, pasti di depan gitu ya. kalau dibandingkan integer, iya. Oke. Hmm. Tapi kalau string sama string itu nanti ngaruhnya kita pakai ASCII table. Oh, ASCII si table table itu oke. pernah dengar ya? Iya benar-benar. ASCII table itu ini. Oke, jadi ini kayak representasi huruf atau simbol dalam kode itu berapa sih ASCII itu kepanjangannya American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi kan istilahnya begini. Komputer itu nggak tahu nih A itu apa, B itu apa, tapi semuanya direpresentasikan sebagai angka yang dimana angkanya nanti ya kembali lagi bisa menjadi 0 dan 1 untuk ditranslate sama komputer gitu. Oke, jadi bahkan spasi aja punya ASCII sendiri. Oke, yang nggak punya ASCII itu cuma 0. Oke, 0 dan kosong beda ya. 0 itu, sorry, 0 dan empty beda. 0 itu dia nggak punya address, nggak punya alamatnya. Kalau empty, string kosong, ya udah kosongan gitu. Kalau 0, dia nggak punya alamat di backend. Di memori kita dia nggak punya alamatnya gitu. Oke, jadi ini nggak perlu dihafalin ya. Ini untuk just info aja. Oke, makasih Kak. Oke, oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, oke. Oke, lanjut ya. Oke, kalau udah aman, kita di set, kita juga bisa nge-remove nih. Oke, misalkan aku add satu lagi 6 deh ya. Misalkan 6. Oke, 6 pindah ke paling belakang ya. Misalkan, aduh, aku nggak mau hapus 6-nya. Aku bisa pakai my set, oke, dot.
remove, kita remove angka 6. Oke. Kalau aku run, sorry belum di print. Oke. Kita remove angka 6. Setelah kita remove angka 6, di atas sudah hilang nih 6 ya. Oke. Tapi ini adalah cara yang nggak safe. Oke. Remove cara yang nggak safe. Artinya, jika kita menghapus sesuatu yang tidak ada, maka dia akan error. Oke. Contoh, aku remove A7. Oke. 7 nggak ada ya di set kita. Dia bakal jadi error. Oke. Nah, gimana caranya biar dia nggak error? Kita bisa pakai save delete, pakai namanya discard. Discard. Oke, jadi kita bisa pakai myset.discard angka 7 misalkan yang tadi bikin error ya. Print myset after discard 7. Aku print lagi myset. Oke, lihat myset after discard 7 nggak terjadi error apa-apa. Oke, kalau kita tadi remove-nya di atas pakai dot remove aku coba ganti, ini bakal return error. Karena remove dia akan error kalau value-nya nggak ada. Berbeda dengan set. Kalau set mau value-nya ada mau nggak, dia nggak akan, berbeda dengan discard ya. Kalau discard mau value-nya ada maupun value-nya nggak ada, dia nggak akan return error gitu. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, aku mau pakai operasi himpunan. Oke, ini data kita kan tadi di atas itu ada 1, 2, 3, 5. Aku kasih set kedua, my set 2, isinya misalkan 6, 2, 6, 7, 8. Misalkan gini ada ya. Oke, kalau kita mau melihat union, oke, gabungan ya. Oke, kalau kalian bingung union itu apa, mungkin boleh cari di Google dulu ilustrasinya gimana. Oke, ini pelajaran pas SMP harusnya ya, atau SMA deh. Union itu intinya begini. Ntar aku cari visualisasinya dulu. Oke, ini ya. Jadi union itu adalah gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi A dan B digabung. Ini gabungan. Oke, kita coba print aja. Caranya gimana? Caranya kita pakai untuk union, pakai sintaks ini. Oke, kita print union atau gabungan dari dua set adalah my set di union dengan my set 2. Kita run. Nah, union atau gabungan dari dua set adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke. Sebenarnya kalau kita notice, duanya ini muncul dua kali ya. Di my set ada 2, 6, 7, 8. Di set yang pertama juga ada dua. Oke, malah tiga di sini ya. Nah, kalau kita udah gabung gini, gabungan, dia cuma akan muncul sekali. Jadi dia nggak muncul duplikat. Gitu. Oke, itu untuk gabungan. Ada lagi, kita pakai irisan ya. Irisan yang keduanya memiliki value yang sama-sama ada. Oke, sintaksnya menggunakan dan. Oke, print irisan dari set satu dan set 2 adalah my set 1, kita pakai tanda dan my set 2.
Gitu. Kita coba run. Nah, irisan dari set satu dan 2 adalah 2. Artinya apa? Artinya di set satu kita kan 1, 2, 3, 5. Set 2 kita 2, 6, 7, 8. Jadi value yang sama-sama ada di kanan kiri di dua set, oke? Value yang sama-sama ada di dua set tersebut itu adalah angka 2. Makanya kalau ketika kita printnya dia irisan, yang muncul cuma angka 2. Oke? Dan lain-lain ya. Masih banyak operasi-operasinya. Kalian mungkin bisa dicari-cari lagi tentang operasi-operasi yang ada. Cuman yang penting kita tahu apa itu set, tuples, sama list. Oke? Oke, aman ya. Oke, kalau aman, kita lanjut ke dictionary. Oke, dictionary merupakan data structure, tipe data structure lah ya, tipe data structure yang bersifat, yang memiliki key value. Oke, di oke. Jadi kalau kita lihat tuples, set, list, kita kan cuma bisa mengakses dia dengan indeks atau kita looping. Oke, di dictionary kita bisa mengakses mengakses data tersebut menggunakan key yang kita simpan. Oke, jadi dia lebih fleksibel. Kita bisa nyimpan sesuai apa aja yang kita mau. Oke, contohnya begini. Contoh orang. Nah, cara deklarasinya pakai kurung siku, buka tutup gini, dan kita tulis namanya apa. Nah, orang ini misalkan namanya sama dengan Devin. Kita kasih koma untuk next-nya, terus NIM-nya misalkan 26068, misalkan gini lah ya, nggak tahu NIM siapa sih. Oke, terus misalkan nilai mereka 3,9, terus misalkan satu lagi semester deh ya, semester 8, misalkan gini. Nah, ini merupakan satu objek orang. Oke, kita anggap aja dia sebagai objek dictionary ya. Objek dictionary, isinya ada nama, ada NIM, ada IPK, dan ada semester. Cara mengaksesnya gimana? Aksesnya kita pakai indeks. Tapi indeksnya bukan 0123. Oke, tapi indeks dari key-nya. Oke, key itu apa? Key yang di depan. Oke, dari contoh di atas, key-nya berarti nama, NIM, IPK, semester. Gitu ya. Aku kecil semua biar konsisten. Nggak problem ya, mau harus gede juga sebenarnya. Oke, berarti gimana caranya? Caranya kita bisa tulis sini. Nama orang sama dengan orang.
Oke, kita pakai buka kurung siku untuk akses indeksnya. Baru kita tulis key-nya apa? Key-nya adalah nama. Nah, kalau kalian lihat download IntelliSense ya, di sini kelihatan nih index value-nya. Oke, aku tinggal enter aja nih. Ada IPK, ada nama, ada NIM, ada semester. Misalkan aku pakai nama. Kalau aku run, nama orang, Devin. Kenapa? Karena dari orang namanya aku set Devin. Oke, terus misalkan NIM-nya orang NIM. Oke, NIM-nya sesuai yang kita input di atas. IPK-nya orang IPK. Print semester sama dengan orang semester gitu. Kalau aku print, udah kebuka, udah ke output nih. Nama orang Devin, NIM-nya sekian-sekian, IPK-nya sekian, semesternya sekian. Sesuai dengan yang kita deklarasikan di atasnya, yaitu yang kita deklarasikan di dictionary gitu. Oke, sampai sini ada yang bingung? Yang bingung sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke gimana kalau kita ngaksesnya nggak pakai indeks. Oke, sebenarnya ada cara kita bisa pakai .get. Oke, dia lebih fleksibel. Salah satunya kita bisa pakein default. Oke, contoh kan di sini nggak ada jurusan ya. Misalkan aku mau print, print jurusannya orang .get. Oke, .get. Misalkan jurusan. Kalau aku print, nah jurusannya non. Kenapa non? Karena ya jelas di atas kita nggak ada kasih jurusan. Oke, tapi kita bisa kasih default. Bisa kasih default value di get. Oke, caranya gimana? Print jurusan defaultnya orang.get jurusan. Nah, kalian lihat di dokumentasi udah ada ya, koma default. Oke, kita bisa kasih koma belakangnya. Aku kasih aja defaultnya misalkan computer science. Oke, notice aku nggak ada naruh jurusan di orang ya di atas ya. Tapi kalau aku print sekarang, oke sebelumnya jurusannya non karena nggak ketemu. Tapi aku kasih pakai default jurusan defaultnya orang.get jurusan defaultnya computer science. Artinya apa? Artinya kalau jurusannya non atau nggak ketemu, kita kasih default yaitu computer science gitu. Oke, mungkin boleh dicatat dulu deh ya dan dicerna dulu. Mungkin ini agak agak ngebingungin ya. Untuk dictionary masih agak bingungin kayaknya. Mungkin boleh dicerna dulu ya, sama sambil dicatat. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya teman-teman ya. Oke, aku kasih catat sampai 9:05 ya. Aku sambil minum dulu juga.
Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan setelah mencerna? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Materinya masih lumayan banyak soalnya. Oke, kita masuk ke dictionary operation. Kita bisa melakukan melakukan penambahan, perubahan, dan hapus pada dictionary. Oke, contoh, nambah. Oke, aku mau nambah jurusan. Oke, print jurusannya, eh, print jurusan yang benar, orang jurusan. Oke, orang dot get jurusan. Nah, ini kita bisa nambahnya gimana? Cara nambahnya kita gampang banget. Kita tinggal naruh aja orang, key-nya apa? Key-nya jurusan sama dengan aku initialize value-nya apa? Misalkan value-nya aku kasih ehm, misalkan begini ya. Nah, oke. Nah, kita lihat jurusannya sebelumnya non, jurusannya nggak ada. Oke, jurusan sebelumnya nggak ada. Jurusan defaultnya computer science. Setelah aku initialize jurusan dan aku print lagi tanpa default ya. Sekarang jurusannya udah keluar. Jurusan yang benar adalah Master of Information System. Gitu. Cara update-nya gimana? Misalkan nih ganti semester nih. Oke, misal ganti semester, ganti IPK. Caranya gimana? Caranya udah kita tinggal kasih orang semester ya. Semesternya misalkan jadi 9. Ya ini amit-amit ya, kalian jangan sampai semester 9 ya. Kita kasih IPK-nya jadi 3,95. Kan begitu. Oke, sekarang kalau misalkan aku print lagi IPK semester 9 sama dengan orang IPK. Kalau aku print, sekarang udah keluar nih. IPK semester 9 3,95. Oke, gimana kita mau hapus? NIM-nya salah, misalkan aku mau hapus. Misal mau hapus NIM. Udah, kita tinggal tulis del orang, key-nya apa? Key-nya itu NIM. Kita print lagi hasil final final dictionary orang. Kita print aja semua. Nah, kita lihat nama value-nya Devin, IPK value-nya 3,95, semester 9 jurusan eh, Master of Information System. Nah, kita lihat NIM-nya udah hilang karena udah kita hapus. Seandainya kita .get NIM pun dia akan menjadi none karena udah tidak ada value-nya. Gitu. Oke, lanjut. Gimana caranya kita mau tahu key tersebut ada atau enggak di dalam dictionary tersebut? Oke, caranya kita bisa pakai print. Misalkan aku cari nama ya, nama in orang. Kita lihat false. Kenapa false? Oh, karena aku kasihnya nama ya, sedangkan aku carinya name, makanya dia false. Aku ganti nama in orang harusnya true. Tapi misalkan aku cari nim, oke, harusnya dia jadi false. Kenapa? Karena nimnya udah kita delete. Oke, nim, ini ya, true, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain?
Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan nested dictionary? Lanjut ya. Oke. Oke. Kalau lanjut kita masuk ke nested dictionary. Oke. Nested dictionary itu apa? Nested dictionary. Oke, artinya ya di dalam dictionary ada dictionary gitulah ya. Kurang lebih kayak begitu. Aku misalkan kasih nama variabel namanya database ya. Database, database, isinya dictionary. Nah, di dalamnya dictionary lagi. Gimana maksudnya? Key yang pertama aku kasih misalkan Devin. Nah, Devin ini dia punya dictionary lagi dalamnya. Aku bisa kasih lagi value kayak gini. Oke, isinya apa? Isinya ada misalkan umur 21, terus misalkan ada gender pria, terus misalkan tinggi serat, misalkan 173 cm, berat bahkan 70,5. Oke. Nah, ada orang kedua nih. Aku bisa kasih tanda koma di sini. Oke, koma. Orang kedua aku bisa tulis lagi namanya misalkan Yena. Kita bisa pakai kurung kurawa lagi. Kita isi lagi kan umurnya 22, gendernya wanita, tingginya tinggi ya, tingginya 175, beratnya 50,5, misalkan gitu. Oke. Nah, ini merupakan nested dictionary. Kenapa nested dictionary? Karena di dalam dictionary utama kita, yaitu si database, ada dictionary, ada key, Devin, dan Yenatari. Tapi di dalam key-nya Devin dan Yenatari ini ternyata ada key lagi nih. Key-nya itu ada umur, ada gender, ada tinggi, dan ada berat. Gitu. Oke. Nah, ini yang dinamakan nested dictionary. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya sama, tapi kita urutin dari key paling luar sampai key paling dalam. Oke, contoh aku mau print Natari tinggi gitu ya. Natari tingginya aku pakai di sini berarti database isinya Yenatari. Nah, kita indeksin lagi. Kita pakai key-nya lagi. Dalam Yenatari ada tinggi. Jadi kayak gini. Kalau aku print Yenatari tingginya 175. Oke. Akses ke Yenatari, akses lagi ke si tinggi. Gini. Oke. Misalkan mau print umur ya. Mau print ini deh, berat deh. Berat, Devin ya. Printnya berarti pakai database, Devin, akses lagi databasenya berat. Kita coba run. Nah, berat Devin 70,5, Yenatari tingginya 175 cm. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Catat dulu ya, catat dulu. Mungkin
Masih kagok nih nyatet-nyatetnya karena kurung kerawal, kurung kerawal. Catat dulu ya, aku tunggu 2 menit lagi ya, sampai 21.17. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita bisa menggunakan, kita pakai yang orang aja ya. Kita bisa listing ada key apa aja, ada value apa aja, dan item item semuanya apa aja. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai print key di orang sama dengan orang dot key. Oke, kita sekalian value di orang dot value, dan item di orang sama dengan orang dot items kayak gini. Oke, sekarang kalau misalkan akuran, nah udah kelihatan ya key di orang. Oke, ada namanya, ini key-nya ya. Nama, IPK, semester, jurusan. Bukan value, cuman key-nya doang. NIM-nya mana? NIM-nya tadi aku delete di atas, makanya dia hilang. Value-nya apa? Value-nya adalah ada Devin, ini ya, tadi nama Devin, IPK 395, semester, jurusan, gitu. Terus ada item di orang, nah ini gabungannya nih. Yang pertama nama Devin, IPK segini, semester segini, jurusan segini, gitu. Jadi item itu udah gabungannya gitu. Oke, itu gabungannya. Aman ya sampai sini ya. Nah, gimana sekarang kita mau print semuanya gimana caranya kita mau print semuanya tanpa intervensi dari key-nya? Oke, sorry, tanpa intervensi dari user gitu ya, dari kita. Jadi kita nggak specify, tapi benar-benar kita mau print semua yang ada gitu. Oke, kita bisa pakai looping. Oke, looping yang udah diajarin sama Kak Anton harusnya ya 2 atau 3 sesi yang lalu ya. Oke,
Caranya gimana? Kita pakai orang aja, biar kalian nggak bingung. Karena kalau kita nested looping, nanti takutnya kalian bingung dengan contohnya. Oke? Tadi orang, kita bisa pakai for, oke? Key orang. Jangan deh, kita bikin dictionary baru aja lah ya. Misalkan aku punya stok buah, aku misalkan punya apel 10, pisang punya 20, mangga punya 15. Ya gini aja lah ya. Nah, sekarang kita bisa pakai loop key. For stock in stok buah, oke? Stok quantity deh ya. Stok kita kita print buahnya dulu lah ya. Buah itu berarti kan key-nya ya. Nah, kalau kita loopingnya begini, oke? For stock in buah, oke? Buah in stock, sorry. For buah in stock, stok ini dictionary kita ya. Buahnya akan menjadi key, berarti akan menjadi apel, pisang, dan mangga, gitu. Oke? Kita bisa print aja. Print buah. Oke, aku coba run. Nah, udah di print nih. Ada apel, ada pisang, ada mangga. Gitu ya. Kita bisa gabungin nih. Print buah, stoknya. Kita tinggal berarti stok buah ke buah. Oke, stok buah, key-nya buah. Oke, karena kan buahnya nih key-nya nih. Apel, pisang, mangga. Berarti kita bisa cek nih stoknya berapa masing-masing. 10, 20, 15. Kita running lagi. Keluar nih, apel stoknya 10, pisang stoknya 20, mangga stoknya 15, sesuai dengan yang udah kita deklarasi di atasnya. Gitu. Oke. Nah, atau loop kedua, kita mau print value-nya doang. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai stok, oke, in stok buah ya berarti. Nah, kalau kita mau print value-nya doang, ya udah berarti kita tinggal pakai dot value. Karena kan kita mau value-nya doang, ya udah kita pakai dot value aja. Berarti kita tinggal print. Ini kita sambil review sesi pertama atau kedua ya, print format pakai F. Oke, pakai buah, stok ya, stok, stok buah sekarang. Nah, stok buah ada yang 10, ada yang 20, ada yang 15. Tapi kita nggak tahu ini buahnya siapa. Kenapa? Karena kita pakainya di sini dot value. Jadi yang kita looping benar-benar cuman value-nya doang. Gitu, oke? Gimana kalau kita mau print dua-duanya? Print dua-duanya, tapi kita iterasi langsung. Oke, caranya kita bisa pakai dot item. Kan tadi di sini dot item kita udah lihat nih dia keluar dua-duanya. Nama, key value, key value, key value. Berarti kita tinggal pakai for buah. Terus misalkan aku kasih stok quantity lah ya. Stok quantity in stok buah dot items. Oke. Karena kita mau print dua-duanya. Kita bisa pakai, aku pakai print format lagi. F buah buah memiliki stok sebanyak stok quantity. Oke. Yang di depannya ini key-nya, yang di belakang ini value-nya. Kita coba run. Buah, apel, ini kayaknya buah aja deh. Oke, run lagi, biar lebih rapi. Buah apel memiliki stok sebanyak 10. Buah pisang memiliki stok sebanyak 20. Buah mangga memiliki stok sebanyak 15. Oke. Udah sesuai dengan yang kita deklarasi di atasnya. Gitu. Oke.
Next, contoh selanjutnya, validasi jika buahnya kurang dari 15 harus restock. Oke, kita bisa pakai begini. Kita mau lagi, kita ngakses itu kayak atasnya aku mau key-nya yaitu buahnya dan kuantitinya yaitu stok. Berarti kita bisa pakai for buah stock quantity in stock buah dot value. Oke, karena aku mau ambil dua-duanya ya, pakai dot value, aku print, aku kasih validasi. If stok kuantitinya kurang dari 15, maka print buah memiliki stok memiliki sedikit eh, harus restock. Sisa stok hanya gini. Oke. Kalau kurang, error. Sebentar. Oh, sorry. Ini bukan dot value ya. Dot item. Sorry, sorry. Karena kalau value kita cuma ngambil value belakangnya. Aku mau ambil key dan value-nya. Makanya aku pakai dot item. Kita running. Nah, aku kasih print di sini buat pemisah. Top, top name. Ini ya, misalkan. Nah, ini stok opnam kita bawa. Buah apel harus restock. Sisa stok hanya 10. Kenapa si pisang nggak restock? Karena si pisang kenapa si mangga nggak restock? Karena mangga 15. Aku kasih rumusnya kurang dari 15, bukan kurang dari sama dengan. Jadi dengan kondisi ini yang harus restock cuma si apel karena stok dia sisa 10. Sedangkan kalau di bawah 15 kita mau dia restock gitu. Oke? Aman? Dicatat dulu ya sebelum kita masuk ke copy and pop dictionary. Sampai 9.30 deh ya.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang terakhir, copy dan pop dictionary. Oke, copy ada dua, shallow copy dan deep copy. Oke, ada yang tahu nggak bedanya apa antara shallow copy dan deep copy? Ada yang tahu bedanya? Oke, shallow copy, shallow cetek Kak. Mungkin kalau deep sampai nested dick, nested dick kali ya maksudnya ya. Nested dictionary bukan nester ya. Kalau nested itu kan yang di stack kayak tadi ya. Nah, kalimat pertamanya hampir benar, tapi pas udah kalau deep sampai nested dictionary itu kurang tepat karena sebenarnya begini, shallow copy, oke, analoginya benar ya, copy yang cetek gitu ya. Jadi dia hanya copy, dia copy mentah-mentah nih, oke. Jadi misalkan aku pakai dot copy ini ya, misalkan aku pakai dot copy. Aku tulis orang copy sama dengan orang dot copy. Gini, oke. Mentah-mentah ini maksudnya value-nya aja ya. Mentah-mentah value-nya aja. Ketika aku ubah orang copy nama sama dengan misalkan gini. Kalau aku misalkan print orang orang nama dan print orang copy nama, kalau aku print gini, nah kita lihat ini beda ya. Devin Yenatari itu berbeda. Jadi maksudnya apa yang mau aku tunjukin? Maksudnya adalah dia nggak serta-merta cuma nge-copy address-nya doang. Kan kalau list yang kemarin ada yang dia nge-copy mentah-mentah bener-bener sampai address-nya di-copy. Ketika kita, sorry, ketika kita modifikasi klonnya atau kita modifikasi aslinya, tahu-tahu dia berubah juga. Nah, kalau begini, ini itu nggak berubah gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau di sorry sebentar, aku kayaknya ada salah, ada misperception deh di copy sama di copy. Bentar, aku cari bentar ya.
Oke, oke, sorry, sorry. Sorry, aku ralat ya. Yang dibilang Kian di chat bener ya. Oke, jadi kalau di itu dia benar-benar nge-copy sampai value-value si nested dictionary-nya menjadi suatu objek baru. Contohnya begini. Oke, sorry ya, sorry Kian. Itu bener ya. Jadi kalau misalkan ini aku hapus aja ya. Kita pakai contoh-contoh yang nested aja. Oke, misalkan aku tulis begini, database copy sama dengan database.copy. Oke, ini hanya melakukan salinan pada kerangka luarnya saja. Jadi misalkan aku modifikasi modifikasi database define umur orang ya orang database copy juga seharusnya ikut berubah atau sebaliknya. Oke, kita coba aja. Kalau dari yang aku baca, misalkan database define umur sama dengan 22. Kita coba print print database copy dan kita print yang database biasa. Kita coba running. Apa nih? Oh, D-nya gede. Define. Oke. Nah, kita bisa lihat. Aku bedain deh. Ini ini database copy umur. Ini database original. Database copy define umur. Sorry, ini database original ya, database. Nah, yang kita modifikasi kan database copy nih. Database copy Devin umur. Jadi 22. Sebelumnya 21. Ketika aku print, database copy-nya 22, database originalnya juga 22. Karena dia benar-benar nge-copy mentah-mentah gitu. Oke, beda dengan deep copy. Kalau deep copy, aku misalkan database deep copy sama dengan database dot deep deep copy. Sorry, copy dot deep copy ya. Nah, tapi copy ini kalian harus import library, oke? Namanya copy. Kalian mau taruh di paling atas, taruh di atasnya, atau dimanapun boleh lah ya. Yang penting kalian harus taruh di atas ya. Import copy, oke? Nah, baru di bawahnya aku pakai copy dot deep copy dari si database ini. Kalau misalkan aku copy aja ya atasnya lalu aku ganti. Ini database deep copy. Misalkan sekarang aku print, bentar, sorry, ini atasnya aku komen. Kalau nggak dia udah kerubah. Nah, ini ya, ini database deep copy-nya dua-dua nih. Udah kita deep copy, kita ganti, tapi database originalnya tetap 21, nggak keganggu. Beda dengan si copy. Kalau si copy tadi berubah juga nih isinya, gitu. Kalau si pakai deep copy, ya udah dia benar-benar menjadi objek baru yang terpisah. Gitu, bener yang dibilang sama Kian. Oke, thank you ya Kian ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi terakhir hari ini tentang pop ya. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, aku ambil kita pakai contoh si stok buah lagi. Oke, misalkan nih, aku mau ambil value value dari apel, lalu dihapus, gitu ya. Jadi hapus i apel, lalu ambil value 10-nya. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai apel sama dengan
stok buah dot pop. Nah, dalamnya adalah key-nya. Oke, siapa key-nya? Aku mau ambil si apel. Stok apel. Misalkan gini, mau aku keluarin. Oke. Nah, kalau aku print si stok apel, print stok apel. Nah, kita lihat stok apel adalah 10. Bagaimana kita kalau kita print lagi stok buahnya? Kita print lagi buah setelah kita pop. Pop itu kan kayak apa ya? Pop, ledakin gitu lah ya, kayak pop gitu. Jadi kayak ini si stoknya dibuang, tapi kita ambil value-nya gitu. Nah, kita lihat buah setelah kita pop si apel udah hilang nih. Oke, si apel udah hilang karena udah kita pop, tapi value-nya udah kita ambil jadi stok apel gitu. Oke. Nah, pop kita bisa kasih default value juga. Maksudnya gimana? Misalkan aku cari stok buah sirsak misalkan. Stok buah dot pop buah sirsak. Sirsak. Ada nggak sirsak di atas? Kan jelas nggak ada dong ya. Oke. Sirsak jelas nggak ada. Kalau kita paksa dia jadi error. Karena dia nggak ada. Nah, caranya gimana biar nggak error? Kita kasih default value. Oke. Cara default value-nya gimana? Kita kasih koma di belakangnya. Kita kasih aja 0. Kalau stoknya nggak ada atau nggak ada di atas, berarti kan stoknya 0 ya. Ya udah, kita print, kita pakai format. Bebas ya kalian mau pakai format atau enggak. Stok buah sirsak tersisa stok sirsak. Oke, stok buah sirsak tersisa 0. Kenapa? Karena yang memang kagak ada nih di sini kita. Gitu. Terakhir, ada nggak terakhir sih. Sebenarnya masih banyak fungsinya. Kalian boleh nanti explore lagi. Tapi ini yang basicnya, kurang lebih kita bisa pakai yang banyak pakai ini gitu. Oke, kita bisa pakai pop item. Oke, hapus pasangan key value terakhir, lalu value-nya dimasukkan ke dalam variabel. Oke, aku berarti kan key-nya adalah buah dan stok adalah value-nya. Aku bisa pakai gini, buah, koma stok sama dengan stok buah dot pop item. Oke, jadi dalam case ini buah akan terisi key yang terakhir dan stok buah akan terisi value terakhir lalu dihapus. Oke, kita coba print pakai format aja biar cepat. Buah memiliki sisa stok. Kita coba lihat nih, kita coba print eh, total buah kita. Kita coba print si stok buah. Oke, kita coba print. Nah, kita lihat buah mangga memiliki sisa stok 15. Kenapa mangga? Karena mangga ada di paling bawah. Oke, jadi dia ngambilnya paling bawah nih defaultnya kalau pop item. Dia ngambil dari paling bawah, yaitu si mangga. Lalu nge-output juga si 15-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita print sisa pisang, kenapa? Karena tadi kan apelnya udah kita pop nih di atas stok buah.pop apel. Terus ada lagi, kita pop lagi sih mangga. Gitu. Makanya sisa sih pisang. Kalau misalkan kita pop lagi, oke, aku tipe lagi di bawahnya. Terus misalkan aku print ini, kita lihat total buah kita udah habis karena pisangnya juga kita pop lagi. Gitu. Jadi udah habis karena udah kita pop gitu.
Oke, ada yang mau ditanya teman-teman sampai sini? Nah, aku kalau nggak salah ingat ya, kayaknya ada sih ya. Aku kalau nggak salah waktu itu ada sempat mau ngejelasin tentang capitalize ya di string manipulation, tapi aku kelewat deh kalau nggak salah. Yang aku bilang nanti aku coba cari lagi. Ada nggak ya di sini ya? Capi, ini nih, title capitalize ya. Nah, waktu itu kan gagal ya sebenarnya ya. Nah, jadi ternyata dot capitalize ini aku tambahin aja di sini ya. Capitalize ini kita bisa menggunakan untuk memperbesar huruf pertama. Contoh begini, aku punya teks sama dengan hello world. Oke, aku print teks dot capitalize. Apa yang terjadi? Kita coba run. Ini session berapa? Session 3 ya. Nah, kita lihat paling bawah. Hello-nya tadi kan depannya hanya H kecil ya. Tapi sekarang udah jadi H besar. Oke. Sekarang aku punya teks kedua nih. Name sama dengan Yana Tari Tan. Misalkan gini ya. Nah, aku mau print, mau Y sama S-nya gede nih hurufnya. Aku bisa pakai name dot title. Oke. Kalau aku print, nah kalian lihat bedanya dengan yang atas. Kalau capitalize, dia hanya benar-benar huruf paling pertamanya. Huruf setelah spasi nggak berubah nih si W-nya. Tapi kalau aku pakai dot title, setiap setelah spasi dia ikutan berubah. Dia natarinya besar, saannya juga ikutan huruf capital. Itu bedanya teks capitalnya sama teks dot title gitu. Oke? Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, seperti biasa teman-teman, oh, sorry ada chat sebentar. Oh oke, oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya, seperti biasa teman-teman boleh tolong untuk isi link evaluasinya dulu teman-teman. Untuk ini kan sekarang kita sesi 7 ya teman-teman ya. Nanti untuk sesi 8, 9, 10 itu udah nggak sama aku ya. Jadi nanti sesi 8, 9, 10 itu dari Kak Anton. Jadi mungkin kalau misalkan aku ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang aku ajarin kira-kira kok kayaknya nggak gini ya, boleh coba kita bahas ya di grup ya, boleh langsung chat di Discord kok. Aku menerima masukan kalau misalkan ternyata ada yang aku jelasin salah, nanti boleh dibilang di grup ya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng biar teman-teman yang lain juga tahu yang benernya kayak gimana gitu. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, habis isi link evaluasi udah boleh leave ya teman-teman. Thank you semua. See you next kesempatan. Thank you. Aku izin live meeting ya, end meeting ya. Thank you semua.